salla alayya hina yumsi wa hina yusbihu wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Ada lagi Nabi bersabda, siapa yang membaca salawat 10 kali pagi, 10 kali petang, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka yadkhulul jannata bi rahmatih, ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga dengan rahmat Allah. Wa minhum yadkhulul jannata bi syafaati, ada umat lagi yang masuk surga dengan syafaatku. Pama azalu asfa'u, senantiasa aku memberi syafaat, hatta u'tasika kan birijalin, sehingga aku didatangkan dengan kitab, dengan buku, dengan orang-orang qad bu'isa bihim ilan nar, yang diutus masuk neraka. Hatta inna malikan khazinan nar, sehingga malaikat Malik penjaga neraka yaqul berkata, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika bi ummatika min niqmah, tidak engkau tinggalkan bagi kemarahan Tuhan engkau pada umat engkau daripada siksa. Artinya Nabi Muhammad diserahkan buku yang isinya itu daftar orang-orang yang masuk neraka, diberi syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka kada jadi masuk ke dalam api neraka. Jadi para ulama menjelaskan tentang syafaat Nabi ini di hari kiamat itu macam-macam jenis syafaatnya. Ada syafaat yang pertama, syafaat Nabi kepada kita adalah litajilil hisab, untuk disegerakan hisab. Ini syafaat Nabi kita, syafaat Nabi kepada kita sehingga kita disegerakan untuk dihisab, untuk diperhitungkan. Umat-umat lain yang terdahulu pada kita itu tadudi. Satu. Kemudian yang kedua, jenis syafaat itu idkhalu qaumin min ummati al-jannah bighairi hisab, memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, ada umat Nabi yang mestinya dihisab, yang mestinya disidang, tapi berkat syafaat Nabi ini orang kada dihisab, langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada orang-orang umat Nabi yang mestinya dihisab, tapi mereka ini kada jadi dihisab, langsung dibawa ke surga. Nah, ada sebagian umat yang dapat syafaat itu, kada semuaan umat Nabi kita. Artinya ada sebagian umat Nabi yang sidin beri syafaat sehingga masuk surga tanpa dihisab. Mungkin orang ini ada kelebihan apa amaliyahnya, ada keistimewaan apa ibadahnya, ada keistimewaan apa kecintaannya kepada Nabi, sehingga mestinya dihisab. Orang-orang ini kada dihisab langsung masuk surga. Yang ketiga, menyelamatkan umatnya dari neraka sesudah hisab. Nah, orang ini sudah dihisab, sudah disidang, sudah ditimbang, orang ini kalah, artinya mesti masuk neraka. Ini umat Nabi ini. Sebagian umat Nabi kita ada yang dihisab, ditimbang, diproses, ternyata banyak jahatnya, mestinya ke neraka, tapi karena syafaat Nabi kada jadi masuk neraka. Nah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada juga sebagian umat Nabi yang mendapat syafaat itu. Ada yang keempat, nah, syafaat Nabi kepada umat beliau yang sudah masuk ke neraka. Ini sudah melalui hisab, sudah melalui mizan, sudah masuk neraka, tapi beliau tolong, beliau angkat dari neraka. Nah, ada juga umat sidin yang dapat syafaat itu. Nah, ada juga lagi syafaat Nabi ini berupa ziyadatul darajah fil jannah,
Mestinya orang ini masuk surga, surga yang di bawah, bukan surga Firdaus. Tapi karena syafaat Nabi, orang ini diangkat ke surga Firdaus. Nah, jadi ada 5 macam. Nah, di sini syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi untuk umat sidin. Walhasil setiap orang itu mati dalam keadaan Islam, orang itu mati dalam keadaan Islam, orang itu pasti dapat syafaat. Asal kita mati dalam keadaan Islam, kita dapat syafaat. Cuma syafaat mana antara 5? Nah, itu kada tahu. Syafaat yang pertama nang hibat, nang mestinya dihisap, kada perlu hisap, surga langsung. Nah, syafaat nang kedua dihisap, ditimbang, kalah, dapat syafaat, surga, kada jadi ke neraka. Nah, syafaat nang ketiga ini sudah masuk neraka beberapa tahun, diangkat. Pokoknya bila orang itu umat Nabi kita mati dalam keadaan Islam, itu dapat syafaat Nabi. Cuma nang mana antara itu syafaatnya tadi. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan dalam banyak hadisnya kepada kita cara-cara untuk lebih berharap agar dapat syafaat itu. Antara lain beliau menyebutkan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ujar Nabi, siapa yang ziarah kuburku, nah siapa yang ziarah ke kuburku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku. Orang yang ziarah ke kubur Nabi itu pasti akan dapat syafaatku. Cuma syafaat mana antara tadi, wallahu alam, udah tahu. Ada lagi hadis Nabi, man shalla alayya hina yumsi wa hina yusbihu wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Ada lagi Nabi bersabda, siapa yang membaca salawat 10 kali pagi, 10 kali petang, adrakathu syafaati yaumil qiyamah, maka orang itu akan dapat syafaatku di akhirat, di hari kiamat. Nah, artinya makin banyak kita memperbuat hal-hal yang mendatangkan syafaat Nabi, maka kita semakin berharap dapat syafaat Nabi yang nomor 1, yang mana kita mestinya dihisap, kita masuk surga tanpa dihisap. Nah, itu jadi kita jangan hanya mengharap syafaat Nabi yang sudah ke neraka hanya dibangkit, jangan mengharap syafaat itu. Yang kita harapnya syafaat yang mestinya kita disidang, dihisap, tapi syafaat Nabi kita langsung kada jadi dihisap. Nah, jadi pertama kita perbanyak ibadah kita perbanyak hal-hal yang berkaitan dengan syafaat Nabi. Antaranya tadi apa? Nah, ziarah kubur itu pasti dapat syafaat. Orang yang membaca salawat 10 pagi, 10 petang hari, itu dia akan dapat syafaatku. Jadi para ulama-ulama dahulu ada menyusun salawat yang 10 nih, yang bagus dibaca pagi, sore. Ya, salawat yang kita amalkan di sini hari-hari ini. Nah, mbah subuh, mbah maghrib itu. Nah, itu salawat yang disusun oleh ulama 10 pagi, 10 petang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi ma waqa'a zilluhu ala al-ardi qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi ma zahara bawluhu ala al-ardi qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi lam yaqa' alaihi dzubabu qad. Nah, itu ada 10 macam tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi lam yahtalim qad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alladzi lam yatasa'ab qad. Nah, sampai nang di akhirnya itu alladzi kana idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafu a'la minhum. Nah, itu salawat 10. Nah, itu khusus diamalkan pagi dan sore. Itu disusun oleh ulama, bukan dari Nabi, ada. Disusun oleh para ulama supaya memudahkan kita membaca salawat 10-10. Nah, itu cara yang minimal untuk mendapatkan syafaat Nabi. Artinya makin banyak kita salawat,
makin banyak salawat, makin berpeluang mendapat syafaat dari Nabi kita. Nah, hadis Nabi lagi, man sana'a ma'rufan man sana'a ila ahadin min ahli baitihi yadan kafa'tuhu 'alaiha yaumal qiyamah. Barang siapa berbuat baik kepada salah seorang keluargaku, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada salah seorang keluargaku, kafa'tuhu 'alaiha yaumal qiyamah, maka akan aku balas dia pada hari kiamat. Artinya akan aku beri syafaat dia pada hari kiamat. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asfa'u li ummati hatta yunadiya Rabbi tabarak wa ta'ala fayaqul aqad radita ya Muhammad fa'aqul ay Rabbi qad raditu. Beliau bersabda, aku beri syafaat umatku sehingga Allah berseru kepadaku, apakah sudah cukup wahai Muhammad? Apakah sudah cukup wahai Muhammad? Maka aku jawab, ay Rabbi, wahai Tuhanku, qad raditu, aku sungguh ridha, aku sungguh merasa cukup dengan syafaat itu. Artinya An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuyyirtu baina syafa'ati aw yadkhulu nisfu ummati al jannah. Abdullah bin Umar berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dipilih, aku diberi pilihan antara syafaat aw yadkhulu nisfu ummati al jannah, atau separuh umatku masuk surga. Nah, Nabi diberi Allah pilihan. Artinya wahai Muhammad nih, pilih mana antara dua. Engkau aku beri hak untuk menolong umat engkau, atau kujadikan umat engkau itu separuh ahli surga. Artinya Nabi kita akan dapat syafaat, cuma separuh umat Nabi ini pasti ke surga. Misalnya umat Nabi 10 miliar, 5 miliar pasti ke surga, 5 miliar ke neraka. Atau umat Nabi ini kada ditentukan berapa nang ke surga, berapa nang ke neraka, tapi Nabi diberi hak untuk menolong. Nah, lalu ujar Nabi, bakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat. Aku memilih syafaat. Nah, dengan syafaat itu beliau bisa macam-macam tadi. Nah, orang mestinya dihisab menjadi kada dihisab, orang yang mestinya kalah timbangan jadi ke surga, orang yang sudah ke neraka diangkat jadi ke surga dengan syafaat. Nah, jakanya si ambil nang separuh ke surga, separuh ke neraka, ya habis kada ada syafaat lagi. Tapi beliau memilih bakhtartus syafa'ah, aku memilih syafaat li'annaha a'ammu wa akfa, bahwa syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi, ujar Nabi kita. Amma innaha laysat lil mu'mininal mutaqaddimin ay salafis salih, ujar Nabi, ketahuilah bahwa syafaat itu bukan untuk orang-orang beriman dahulu, salafis salih. Nah, syafaat itu jadi Nabi bukan untuk bubuhan sahabat, bubuhan keluarga aku, itu kada perlu syafaatnya, sudah kesurgaan. Jadi syafaatku ini jadi Nabi bukan untuk orang-orang salafis salihin, bukan orang-orang sahabat, orang-orang yang aulia, tabi'in, segala macam, bukan itu. Walakinnaha, tetapi syafaatku itu, walakinnaha, tetapi syafaatku itu, ujar Nabi, lil muznibin, bagi orang-orang yang berdosa. Nah, makanya tadi ada orang yang masuk surga, jar Nabi tadi kan. Nah, jar Nabi tadi apa? Ada orang yang masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah.
Ini keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para sahabat, para ulama salafus salih, ini masuk surga birahmatillah. Nah kemudian lagi jar Nabi, ada orang-orang yang masuk surga itu wa minhum may yadkhulul jannah bi syafaati. Ada juga orang masuk surga itu dengan syafaatku. Nah, orang yang masuk surga dengan syafaat Nabi ini siapa? Muznibin, orang-orang yang banyak dosa. Al-khatta'in, nang banyak-banyak salah. Al-mutalawwisin, nang bercelumur dengan maksiat. Nah itulah syafaat Nabi ini. Yang mestinya kan neraka matinya, diberi syafaat oleh Nabi jadi ke surga. Nang mestinya 1000 tahun dalam neraka jadi sehari di neraka karena syafaat Nabi kita. Jadi syafaat itu jar Nabi lil muznibin al-khatta'in al-mutalawwisin. Nah kemudian